Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, kembali pada Broly yang lagi ngamuk. Nampak bukan cuma kehilangan kesadarannya, tapi bentuk tubuh Broly juga berbeda. Bukan seperti manusia lagi, melainkan monster yang sangat ganas. Dola nampak tertawa terus melihatnya dan minta Broly untuk mengamuk lebih dahsyat lagi. Broly menyemburkan sebuah laser dari mulutnya dengan suara yang sangat melengking. Laser itu menembus awan dan menghasilkan ledakan sangat besar di angkasa. Di sini dijelaskan juga jeritan Broly melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menghantam semua bintang-bintang yang dilewatinya, bahkan bintang yang jauh sekalipun. Sekaligus auman itu menghancurkan sistem planet dalam galaksi yang mengakibatkan kerusakan permanen pada planet yang terkena dampaknya. Raja Sedala tertegun melihatnya dan tidak pernah terpikirkan langit dan ratusan cahaya ini disebabkan oleh jeritan Broly. Itu bukan ledakan sederhana, bisa jadi seluruh alam semesta keenam mengalami goncangan ini. Dan terlihat banyak planet di depan Raja Sedala hancur dan saling meledak. Bukan cuma beberapa, jumlahnya mungkin bisa puluhan bahkan sampai ratusan. Raja Sedala lalu fokus melihat Broly dan dia nampak nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Melihat Broly dalam bentuk seperti itu, dia teringat kalau itu juga terjadi pada dirinya di masa lalu. Kemarahan atas kematian orang yang mereka sayangi telah membuat ledakan emosi dalam diri mereka dan melampiaskannya dalam bentuk Super Saiyan dengan kekuatan yang sangat besar. Raja Sedala sampai menutup wajahnya lagi dan gak mau mengulang hal seperti yang dia rasakan terjadi pada Broly. Raja Sedala kembali sadar dan bilang dia harus menenangkan dirinya. Lalu Raja segera lari sambil bawa Cilai dan minta Penan untuk bawanya ke lab bangsa Tapel. Dia yakin Cilai masih dapat tertolong. Lalu seorang pria bernama Parsa minta Penan untuk membiarkannya ikut. Dia berkata dia nggak bakal jadi beban dan pasti akan dapat membantu mereka. Jadi Penan segera minta Parsa untuk mengikutinya karena mereka nggak punya waktu untuk membiarkan Cilai. Parsa pun langsung setuju dan sangat senang dengan seniornya itu. Penan segera berubah menjadi Super Saiyan untuk membawa Cilai dengan kecepatan tertingginya. Gak lama kemudian dia bertemu dengan Lemo. Dia tahu kalau Lemo adalah teman Cilai dan juga Broly. Jadi Penan minta Lemo untuk naik ke pundaknya. Mereka pun langsung segera pergi sambil dilihat oleh Raja Sedala. Raja Sedala sangat mengharapkan Cilai selamat demi menghentikan amukan Broly dan kesedihannya di masa depan. Lalu Raja Sedala balik melihat Broly dan sangat mengerti dengan apa yang pasti Broly rasakan. Nampak ditunjukkan bentuk muka Broly yang kini sudah seperti monster yang ganas. Bahkan seluruh tubuhnya pun ditampakkan dengan sangat seram untuk menunjukkan inilah kemarahan Broly yang sebenarnya. Tapi kemudian Broly menghembuskan napasnya dan nampak dia terdiam, tidak menunjukkan amukannya lagi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dola aja sampai bertanya-tanya apa yang buat Broly terdiam serta tidak melakukan gerakan apapun lagi. Vegeta lalu datang ke tempat Dola, dia sontak marah-marah dan berkata Dola sama sekali tidak tahu keseriusan dari tindakannya. Karena apa yang telah Dola lakukan pada Broly akan membuat semua orang terdampak oleh amukan Broly. Tidak seperti amukan Broly saat berlatih, amukan Broly akibat kehilangan orang yang dia sayangi tidak ada satupun yang bisa menghentikannya lagi. Di saat Vegeta lengah, tiba-tiba Amaron datang menghajar bagian belakang Vegeta. Hingga Vegeta sampai kesakitan karena tangannya ditusuk oleh rantai sabit Amaron. Amaron menegaskan jangan mengalihkan perhatiannya di saat mereka lagi melakukan pertarungan juga. Sedangkan Dola sendiri nampak melongo dan gak paham dengan apa yang Vegeta katakan. Tiba-tiba Broly muncul di belakangnya dengan kondisi tubuh besar dan tangan yang siap menerkam Dola. Rupanya Broly tadi mungkin cuma istirahat dulu dan sekarang dia akan beraksi dalam ronde kedua. Tapi dengan santainya Dola menggunakan portal lagi hingga serangan Broly nggak bisa mengenainya. Dola menegaskan sampai kapanpun Broly nggak bakal bisa menghajarnya kalau Broly masih menggunakan cara jadul. Wah, kelihatannya sihir bisa mengatasi orang-orang dengan kekuatan besar ya. Dan ternyata Dola mengirim tangan Broly pada Panglima Rubai. Sontak aja semua Saiyan yang ada di sana sampai merasa panik melihat tangan besar Broly. Nah, karena Broly udah kehilangan kesadarannya, jadi dia menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Broly menarik tubuh Rubai dari portal itu lalu segera membantingnya dengan keras. Bahkan Rubai sampai kehilangan kesadarannya. Gak sampai situ, Broly lanjut menyerang dan mencengkeram kepala Rubai dengan keras. Setelah itu, dia melemparkan Rubai terbang melayang jauh.
Terakhir, Broly menyemburkan lasernya yang memiliki tingkatan kekuatan yang sangat tinggi. Bahkan sampai menyebar ke seluruh tempat hingga Cabba dan teman-teman aja dapat melihat ledakan besar itu. Caulifla bilang itu tidak terlihat bagus. Jadi Caulifla minta Kel untuk kembali ke tempat yang lain. Broly sudah sangat nggak terkendali dan Kel satu-satunya yang mengerti apa yang terjadi dengan Broly. Kel pun bertanya apakah mereka akan baik-baik saja untuk melindungi Bulma. Caulifla sontak tertawa karena Kel malah meremehkan mereka. Cabba membalas mereka akan menyelesaikan tanggung jawabnya demi melindungi Bulma dan akan bergabung kembali dengan Kel sesegera mungkin. Jadi mereka pun segera berubah menjadi Super Saiyan dan saling menyemangati satu sama lain. Kel pun segera pergi ke tempat cahaya besar di mana Broly berada dan dia nampak sangat mencemaskan Broly. Lalu dia berpapasan dengan Penen dan Parsa yang saat ini membawa Cilai dengan sangat ngebut. Melihat Cilai nggak sadarkan diri, Kel pun sontak makin terkejut dan merasa itulah pemicu dari bangkitnya kekuatan Broly. Jadi Kel pun segera bergegas sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Broly masih terus menembakkan laser pada Rubai yang meskipun sudah pingsan. Leriak langsung bergerak untuk menyelamatkannya. Sedangkan Dola memandangi mereka dengan santai dan menegaskan prediksi Amaron katanya tidak pernah salah. Lalu Raja Sedala datang ke tempat Dola dan dia udah curiga ada yang gak beres sama Dola. Dia bertanya apakah Dola udah tahu kalau Broly pasti tidak akan menyerangnya. Dola pun hanya mengangkat tangannya seolah mengisyaratkan kalau dia sendiri nggak tahu dengan itu. Raja Sedala sontak mengungkapkan kekesalannya dan bilang kalau Dola dan temannya hanyalah sampah kotor. Dola adalah orang yang paling menjengkelkan yang pernah dia temui. Tiba-tiba Raja Sedala sontak dibuat terkejut melihat Broly makin ngamuk tidak jelas. Broly menghancurkan apapun di sekitarnya dan gak ada seorang pun yang mau mendekat. Para Saiyan aja sampai pergi ke tempat lain untuk tidak berurusan dengan Broly. Leriak datang membawa Rubai dan dia menegaskan agar di antara mereka berdua selamatkan Panglima Rubai. Sedangkan sisanya dia minta untuk ambil posisi demi menghentikan Broly. Di tempat lain, Raja Sedala masih kesal dengan Dola karena ulah Dola orang-orangnya saling membunuh satu sama lain. Dan dia menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Dola hidup begitu saja. Dola sendiri sontak tertawa mendengarnya dan membalas kalau dia nggak peduli dengan itu. Sementara Pangeran Congak masih dalam cengkeraman Amaron sampai dia nggak bisa melepaskan diri. Dola balik mengejek Raja Sedala kalau dia tidak menerima perintah dari siapapun kecuali dari Amaron. Yang ngomong-ngomong, saat ini Amaron sedang mengatasi Vegeta sebagai kesatria waras terkuat Raja Sedala. Raja Sedala pun melihat kondisi Vegeta dan nampak dia sangat nggak menyangka. Jadi Raja kembali menguatkan tekadnya dan menantang Dola untuk segera bertarung. Dola yang gak mau diremehkan segera menciptakan banyak portal hitam guna menghentikan semua serangan Raja Sedala. Bahkan salah satu dari portal itu bisa menembakkan magma panas yang entah milik Dola atau kekuatan dari Broly yang dia pindahkan. Raja Sedala tentu gak gentar dengan itu dan masih fokus dengan ketenangannya. Sementara itu, pasukan Saiyan telah bersiap untuk menghentikan Broly. Salah satunya bilang mereka akan lindungi planet Sedala seperti yang selalu mereka lakukan sejak dulu. Mereka pun nampak tersenyum dan gak takut pada Broly meskipun mereka tahu mungkin ini bakal sia-sia. Semua Saiyan langsung menyerang Broly bersama-sama. Tapi seperti yang kita duga, Broly dapat mengatasi mereka semua dengan sangat easy sekali. Ada yang dicengkeram kepalanya, ada juga yang dipegang kakinya lalu digantung. Temannya yang gak terima coba nembakin laser pada Broly. Dari serangan itu nampak Broly menghentikan aksinya dan seperti kesakitan menerima laser itu. Para Saiyan yang udah menunggu kesempatan ini gak buang waktu untuk menyerang Broly di saat diam. Nampak semua Saiyan bersama-sama menggunakan pukulan dan kekuatan terbaik yang mereka miliki. Tapi Leriak sontak marah-marah dan minta mereka untuk tidak terlalu dekat dengan Broly. Dan benar aja Broly balik menghempaskan mereka dengan kekuatannya yang sangat luar biasa besar. Gak sampai situ, Broly juga langsung mencengkram kepala Saiyan lalu menghancurkannya seperti kacang goreng. Bahkan mukanya masih menunjukkan kepuasan yang sangat menakutkan. Sementara Dola telah berhasil mengurung Raja Sedala dalam sebuah bola sihir magma yang dia ciptakan. Dia sangat senang karena Raja Saiyan dapat dia kalahkan dengan mudah. Tapi tiba-tiba Raja Sedala menghancurkan bola sihir itu sambil menunjukkan otot-ototnya yang sangat besar. Bahkan dia tidak menunjukkan kepanikan apapun. Raja Sedala menegaskan dia sudah melewati berbagai macam rasa sakit serta panas dan panas seperti ini bukanlah apa-apa baginya. Hal itu tentu buat Dola sangat kaget dan gak menyangka planet ini dihuni oleh banyak sekali orang dengan kemampuan aneh.
Sementara itu, Broly masih mengamuk tidak jelas, bahkan kembali menghancurkan salah satu kepala Saiyan. Para Saiyan dan Leriak sendiri yang lihat itu tentu sangat terkejut sampai meneteskan air mata. Dia harus segera menghentikan Broly sebelum banyak dari mereka yang menjadi korban. Akhirnya, Leriak meneriaki Broly dengan sebutan jorok gemuk besar agar Broly bergerak menyerangnya. Terbukti Broly yang dihina seperti itu langsung kesal dan gak terima. Leriak melanjutkan terus menghinanya bahwa Broly sangat lemah dan apakah cuma itu yang Broly punya? Dia bilang Broly tidak lebih kuat darinya kalau hanya menyerang pasukan yang lemah. Leriak menegaskan Broly pasti nggak bakal bisa menyerang 4 petarung berkekuatan penuh. Pasukannya bertanya pada Leriak apa yang sedang dia lakukan. Kenapa dia menghina Broly dengan kata yang begitu kasar? Apakah Leriak tidak sayang nyawanya? Leriak minta mereka untuk diam karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Leriak berteriak lagi dan nanya sama Broly, apakah Cilai begitu sangat berarti bagi Broly? Intinya di sini Leriak terus memprovokasi Broly agar mau menyerangnya. Karena sepertinya Leriak punya suatu rencana. Dan benar aja Broly yang terprovokasi langsung datang ke tempat Leriak untuk menyerangnya. Broly kembali menunjukkan muka yang sangar yang sudah mirip seperti Ghost Rider. Para Saiyan tentu banyak yang ketakutan dan gak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan Broly. Kemudian, boom! Di sini Broly melancarkan pukulannya yang membuat tanah di sekitar sampai hancur. Tapi untungnya Leriak berhasil menghindar ke udara. Meski begitu, Broly yang belum menyerah segera mengarahkan tangannya untuk menangkap Leriak. Di saat Leriak nggak bisa menghindar lagi, tiba-tiba muncullah Kel yang langsung menangkis tangan Broly dengan tendangannya. Bahkan saat ini Kel telah menggunakan Super Saiyan Green. Ngelihat itu tentu buat Leriak melongo dan gak menyangka Kel yang malah menolongnya. Broly balik menembakkan gelombang kejut yang buat semua orang sampai mental. Kel yang terus bertahan dari gelombang itu minta Broly untuk sadar dan mengingatkan kalau dia adalah Kel. Seolah mengerti apa yang Kel katakan, Broly datang mendekatinya sambil bertanya-tanya. Kel pun memanggil Broly dengan penuh pengertian dan ketulusan. Lalu Kel minta Broly untuk mengulurkan tangannya. Broly pun langsung memegang tangan Kel seolah dia sudah sadar. Tapi tiba-tiba Broly malah menariknya hingga buat Kel sangat panik. Setelah itu Broly melempar tubuh Kel melayang jauh. Kel coba untuk bertahan dan dia harus bisa menyadarkan Broly apapun yang terjadi. Jadi Kel coba nembakin lasernya pada Broly. Namun ternyata laser itu dapat ditangkap oleh Broly, bahkan karena tangannya besar dia cuma pakai satu tangan saja. Ngelihat itu tentu buat Kel kaget serta baru tahu kalau amukan Broly bahkan lebih kuat darinya. Tiba-tiba Broly membalikkan laser itu pada Kel, hingga Kel nggak punya kesempatan untuk menghindari laser secepat itu. Para Saiyan aja sampai panik dan penasaran apakah Kel dapat menghentikan Broly. Karena saat ini Broly sudah menjadi makhluk yang seperti binatang buas tak terhentikan. Dan gambaran Broly persis seperti apa yang dibenci oleh raja mereka, yaitu Super Saiyan. Leriak membalas, meski begitu Broly adalah sekutu mereka sekarang dan Kel mengetahui Broly lebih dari siapapun. Jadi yang harus mereka lakukan hanyalah percaya saja pada Kel. Di sisi lain, Amaron sangat senang dengan kekacauan ini. Inilah yang dia tanyakan pada Dola kalau ahli strategi tahu bagaimana mengubah situasi apapun menjadi keuntungan mereka. Itu semua adalah masalah tinjauan ke masa depan. Intinya meskipun Broly lebih kuat dari mereka, tapi jika menyerang bangsa sendiri tentu malah akan menguntungkan Amaron, bukan? Vegeta pun menegaskan kalau yang dilakukan Amaron adalah suatu kelicikan yang sangat sampah. Lalu Vegeta langsung menghajar Amaron dengan keras. Vegeta melanjutkan, jangan kira dia lupa kalau Amaron telah mengirim Salaga untuk mencari Bulma. Dan karena itu Vegeta tidak akan pernah memaafkan Amaron sedikit pun. Nah, dari pukulan yang Vegeta lakukan tadi rupanya menghancurkan sedikit topeng Amaron. Dan nampaklah sedikit wajahnya dengan senyuman Pepsodent yang sangat indah. Ketika masih pakai topeng, Amaron nampak cool dan seperti seorang penjahat yang dingin. Tapi setelah topengnya kebuka, Amaron nampak seperti karakter kejam yang urak-urakan. Amaron lalu menjawab pertanyaan Vegeta kalau semuanya tampak berjalan sesuai keinginannya. Sejak dia menginjakkan kaki di planet ini, semuanya akan dalam kendalinya. Vegeta membalas dengan sangat congak kalau dia tidak akan pernah mengikuti permainan Amaron selamanya. Amaron pun tersenyum sambil bilang dia tidak sabar untuk melihat potensi penuh Vegeta. Vegeta pun hanya menunjukkan muka yang kesal dan seperti ingin merobek mulut Amaron yang sombong di hadapannya. Wow, apakah Vegeta akan bangkitkan perubahan baru di pertarungan ini? Dan siapakah yang terkuat di antara mereka? Menarik untuk kita lihat kelanjutannya.
YPB Movie, channelnya anime masa kini.